Oke, kali ini saya sudah berada di Stasiun Krian di Kabupaten Sidoarjo. Stasiun yang cukup lama juga, bangunannya sudah beroperasi sejak tahun 1897. Bangunan ini identik dengan stasiun lain seperti Stasiun Sepanjang dan juga Wonokromo sebelum dirombak tahun 1949 pada waktu itu. Dan stasiun ini pada masanya cukup punya peran vital karena di tahun 1912 dioperasikan atau diresmikan oleh Stasiun Purwegen jalur dari Krian menuju ke pabrik gula, menuju ke daerah Kepol Kerep yang secara sejarah itu difungsikan memang untuk melayani 3 pabrik gula di utara Sungai Brantas, yaitu pabrik gula Kepol Kerep, pabrik gula Pening dan juga pabrik gula Balong Bedu. Dan di sini juga di Stasiun Sepanjang ini juga dahulunya juga tersambung dengan sebuah stasiun milik OJS, Osdjava Sumtrans Maskapai, tersambung untuk kepentingan pemindahan lokomotif dan juga material lain seperti gerbong dan kereta, di mana OJS melewati jalur SS dengan cara menyewa itu untuk menuju ke Mojokerto, karena OJS diketahui juga mempunyai jalur mengoperasikan jalur antara Mojokerto hingga ke Wonojombang. Dan jalur di Krian ini khususnya di antara lintas Tarik Wonokromo itu pernah di double track atau digandakan jalurnya di tahun 1923, proyek ini selesai. Dan karena satu, untuk pengangkutan gula yang padat dari kawasan Kertosono menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, hingga jalur ini menjadi jalur yang cukup vital karena perannya juga menghubungkan daerah dari Batavia, Jogja menuju ke Surabaya dan jauh lebih cepat melewati stasiun Krian ini menuju ke Wonokromo jika dibandingkan dengan jalur lamanya, yaitu dari stasiun Tarik ke timur ke stasiun Sidoarjo melewati Tulangan, itu jauh lebih panjang sekitar 9 km. Maka dari itu SS kemudian membuat jalur shortcut baru, yaitu mulai dari stasiun Tarik melewati Krian hingga ke Wonokromo. Dan jalur stasiun ini selain untuk penumpang juga utamanya yaitu untuk mengedrop dari 3 pabrik gula yang saya sebutkan tadi di sini, lalu dilanjutkan dibawa lagi ke pelabuhan ke Tanjung Perak hingga di tahun 1921 jalur Krian Kepol Kerep itu kemudian diperpanjang hingga ke pelosok, sehingga memang stasiun Krian ini menjadi maksud saya pertemuan dari dua jalur, satunya jalur yang dari Kertosono yang cukup padat juga jalur cabangnya yang juga padat dengan kepentingan pengangkutan gula. Dan di sebelah kiri saya ini adalah sebuah menara air, atau dalam bahasa Belanda itu disebutnya dengan watertoren, yang dulu melayani atau dipakai sebagai salah satu fasilitas di stasiun Krian yang diresmikan oleh Staatspoorwegen atau perusahaan kereta api negara era kolonial di tahun 1897. Dan mengapa menara air ini atau watertoren ini cukup besar? Karena di tahun 1912 mulailah ada diresmikan jalur menuju Kepol Kerep yang melayani 3 pabrik gula yang ada di utara Sungai Brantas, yaitu ada Balong Bendo, PG Pening dan Kepol Kerep. Untuk itulah kemudian mungkin watertoren ini punya ukuran yang besar, walaupun sebenarnya stasiun Kriannya kecil, tapi fungsinya itulah yang kemudian menjadikannya stasiun yang lumayan penting pada era itu. Jika tadi kita sudah melihat bangunan watertoren atau menara air, nah di sebelah saya ini ada sebuah
pipa atau keran air yang dulu berfungsi untuk menyalurkan air ke lokomotif uap di era Staatsbriggen beroperasi, ya, lokomotif uap beroperasi. Dan apa namanya, dari jalur dari luar stasiun lokomotifnya diisi air. Relnya di sini sudah tidak ada, namun ada seluruh rel yang masih tersisa mungkin di rumah, ya. Dan untungnya salah satu artefak ini masih terjaga di stasiun. Oke, setelah tadi kita menemukan pancuran atau keran air, lalu juga ada water torrent juga terlihat dari sini. Nah, sekarang penelusuran saya di sekitar stasiun Krian, saya menemukan sebuah meja putar atau turntable untuk memutar lokomotif, di mana sebenarnya stasiun Krian ini juga karena penting dan jalurnya ada percabangan juga menuju Gempol Kerep hingga ke Ploso, dan lokomotif itu menarik kereta yang berada ke stasiun Krian, maka dibuatlah sebuah turntable ini untuk memutar arah lokomotif, karena lokomotif uap itu lebih baik atau lebih baik berjalan ketika lokomotif itu mempunyai posisi maju dibandingkan dengan posisi mundur. Otomatis kalau posisi mundur untuk lokomotif juga tidak terlalu cepat, tidak maksimal begitu operasionalnya. Jadi memang lokomotif harus berada menghadap depan terus ketika menarik kereta. Dan untuk itulah adanya turntable atau meja putar di stasiun Krian. Kondisinya di awal 2023 ini ketika saya melihat ini sudah sangat memprihatinkan, ya. Tadinya yang kolam putarnya di bagian bawah ini sudah penuh dengan sampah, jadi tempat penampungan sampah. Lalu juga kondisi dari meja putarnya ini sendiri sudah banyak hilang, beberapa bagian-bagiannya, bahkan ada beberapa bagian yang gergaji di sini dan tidak tahu kapan kapan rusaknya hingga seperti ini. Namun seharusnya bahwa artefak sejarah kereta api ini juga harusnya dilestarikan oleh PT KAI ya, 28 khususnya, karena ini memang juga bagian dari sejarah kereta api.